Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di awal pelajaran ini saya mengajar pelajaran biologi. Tentunya kamu kenal dulu ketika di SMP, MTS atau kejar paket B pernah belajar biologi yang masuk pelajaran IPA. Apa sih yang dipelajari dalam pelajaran biologi? Mungkin masih ingat apa yang dikaji dalam pelajaran biologi. Nah, di sini mungkin Anda bertanya, apa sih manfaatnya belajar biologi? Manfaatnya, yang pertama, mungkin Anda pernah nggak dengar wabah virus corona yang bisa menghebohkan dunia, menghancurkan perekonomian dunia karena gara-gara penyakit ini. Nah, wabah virus corona akan diketahui apa penyebabnya, lalu bagaimana menghindarinya, lalu mempelajari gejala-gejala orang yang kena virus corona. Untuk memahami virus corona, mengetahui virus corona, kita harus belajar ilmu biologi. Ini mengetahui penyakitnya dan cara mengobatinya. Itu karena kita mempelajari ilmu biologi. Lalu ada seorang alumni pondok pesantren Lirboyo Kediri. Beliau pernah sakit yang sangat parah, namanya penyakitnya itu adalah kanker kulit. Sampai kulitnya terkelupas sehingga saat ini beliau itu orangnya kulitnya putih karena kulitnya pernah terkelupas. Waktu itu dokter tidak ada yang bisa mengatasinya. Sampai dia duduk termenung bagaimana cara mengobatinya. Akhirnya dia bisa menemukan obatnya setelah dia rutin sholat tahajud. Nah, beliau itu sebetulnya adalah lulusan pondok pesantren Lirboyo, melanjutkan kuliah di Tribakti Kediri, lalu melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusannya Pendidikan Agama Islam. S2-nya pindah haluan, mengambil psikologi, jurusan Pendidikan Konseling Universitas Negeri Malang, dulu IKIP Malang. Lalu S3 dia yang luar biasa melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Padahal dia inginnya masuk psikologi, tapi ada seorang guru besar, kamu masuk kedokteran dengan syarat kamu menemukan sebuah penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Beliau yang bernama Profesor Soleh menempuh S3 di UNER, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan di situ beliau itu ingin membuktikan bahwa sholat tahajud dapat menyembuhkan penyakit. Menggabungkan ilmu agama, ilmu kedokteran atau ilmu biologi. Ternyata ketika orang rutin sholat tahajud itu dapat meningkatkan jumlah sel darah putih dalam tubuh kita. Asalkan sholat tahajud yang dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Dan hasil penemuan itu ditulis dalam jurnal internasional dan menjadikan beliau diangkat menjadi profesor atau guru besar. Berarti hasil penelitiannya itu
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di para akademisi secara internasional. Dan beliau sering melakukan training sholat tahajud bagi orang-orang yang sering sakit yang tidak bisa tidak bisa disembuhkan di Masjid Baitur Rahman yang diselenggarakan IKADI setiap tahun rutin melakukan pelatihan sholat tahajud. Monggo bagi anak-anak atau bapak ibunya yang sering sakit nggak sembuh-sembuh bisa mengikuti training sholat tahajud. Saya nggak membahas lama tentang ini, tapi ini salah satu manfaat mempelajari ilmu biologi. Banyak profesi-profesi yang didasari ilmu biologi. Contohnya dokter, lalu apoteker, dokter hewan, bagaimana adanya kawin suntik sapi. Kalau kawin suntik sapi, maka kita bisa membuat sapi jantan, sapi betina hamil tanpa menghadirkan sapi jantan. Dengan kita mengambil sperma dari sapi jantan, kita bawa, lalu kita masukkan sperma itu dengan disuntik ke sapi betina bisa bunting. Ini fakultas peternakan. Kalau di Malang ada namanya Balai Inseminasi Buatan Malang. Di situ berbagai sperma sapi jantan unggul dari luar negeri ada di sana. Nah, di sini itu beberapa profesi yang berkaitan dengan ilmu biologi. Menjadi pertanyaan, apa perbedaan ilmu kedokteran, pertanian, farmasi, perkebunan, kehutanan dengan ilmu biologi? Nah, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu murni, yang kedua adalah ilmu terapan. Ilmu murni adalah ilmu yang belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar ilmu terapan. Contohnya ilmu biologi, fisika, kimia, dan matematika. Ilmu terapan adalah ilmu yang merupakan pengembangan dari ilmu murni dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ilmu pertanian, kedokteran, peternakan, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, apa tujuan pembelajaran dari bab ini atau materi ruang lingkup biologi? Yang pertama, dapat menentukan kajian objek biologi. Yang kedua, Anda sebagai peserta didik dapat menentukan ciri-ciri sains. Yang ketiga, Anda dapat menyebutkan cabang-cabang ilmu biologi. Nah, biologi itu mungkin udah tahu. Biologi itu apa sih? Kalau kita lihat, biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Biologi berasal dari kata bios, hidup, logos, ilmu. Berarti biologi yang ilmu mempelajari makhluk hidup. Objek kajian biologi itu ya makhluk hidup. Ada kera. Kera itu hewan. Objek kajian biologi itu makhluk hidup. Kera, monyet, animalia. Nanas itu tumbuhan, makhluk hidup. Ini protozoa, hewan yang bersel satu. Bakteri, jamur itu
dikaji dalam ilmu biologi. Lalu ada ini gambar virus COVID, ini juga dikaji dalam ilmu biologi. Ilmu biologi itu merupakan bagian dari ilmu IPA atau sains. Ilmu IPA atau sains itu mempelajari gejala alam, baik biotik, hidup, maupun abiotik, tidak hidup, baik benda hidup dan tak hidup. IPA atau sains itu meliputi ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, dan ilmu geologi. Ilmu IPA itu punya ciri-ciri. Yang pertama bersifat konkret. Yang kedua empiris. Yang ketiga urut dan baku. Yang kelima logis. Lalu objektif. Lalu bersifat umum. Apa itu konkret? Dapat dilihat dan diraba. Virus, Pak. Virus bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Buah-buahan bisa diraba lihat tanpa bantuan mikroskop. Bakteri bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, semua yang dapat dilihat diraba, baik dengan alat bantu atau tidak, itu termasuk benda konkret. Itu dikaji dalam ilmu biologi. Ini ada setan, Pak. Setan bukan barang konkret, barang abstrak. Tidak dikaji dalam ilmu biologi. Jin, setan, genderuwo, iblis tidak dikaji dalam ilmu biologi karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Empiris, ya, ciri-ciri sains itu bersifat empiris, merupakan pengalaman nyata yang dapat dialami semua orang. Misalnya ada penelitian biologi, pengaruh daun ini kecih beling dapat menyembuhkan penyakit kencing batu. Itu harus melalui uji laboratorium dan dicobakan pada orang, sembuh. Ini kencing batu ini adalah ada beberapa saluran ginjal ini terhalang oleh endapan-endapan garam, sehingga urin nggak bisa mengalir, nggak bisa keluar karena terhalang, sehingga ginjalnya membengkak. Endapan-endapan ini bisa dihancurkan jika kita rutin meminum air yang mengandung daun kecih beling. Sekarang kalau di laboratorium ada kapsulnya. Ekstrak daun kecih beling dapat menyembuhkan penyakit kencing batu. Lalu selanjutnya ciri-ciri sains itu bersifat urut dan baku. Apa itu urut dan baku? Menggunakan langkah-langkah yang urut seperti metode ilmiah. Ini kalau melakukan penelitian, misalnya meneliti obat yang bisa menyembuhkan penyakit COVID, itu harus memenuhi metode ilmiah. Yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data dan keterangan. Yang ketiga, menyusun dugaan sementara. Yang keempat, eksperimen atau membuktikan hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data dari hasil penelitian. Yang keenam, mengolah data dan menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Yang kedelapan, mempublikasikan hasil. Selanjutnya, ciri-ciri sains bersifat logis dan konsisten. Artinya, memenuhi hubungan sebab akibat.
logis. Contohnya tadi, penyakit kencing batu dapat dihancurkan ekstrak daun kecibeling karena mengandung zat kalium yang dapat menghancurkan endapan natrium yang ada di dalam saluran ginjal. Itu logis. Yang enggak logis misalnya, Dok, lak mangan kudu dientekne. Lak enggak dihabiskan ayamnya mati. Ini kan enggak logis ini. Ini orang tua yang mendoktrin anak-anak makanannya harus dihabiskan. Kalau enggak dihabiskan ayamnya mati. Ini tidak logis. Ini mitos, enggak logis. Lalu lagi, ini mungkin ada beberapa kepercayaan. Kalau kamu anak kecil, itu pampasnya jangan dibakar. Nanti kalau dibakar, sulitan kulitnya bayi. Kan nggak ada hubungannya. Tapi ada yang percaya. Kadang-kadang tidak logis tapi terjadi. Seperti lak rabi, kalau menikah, desa sini nggak boleh sama menikah desa sini. Nanti nggak baik. Itu biasanya ilmu titan itu. Nggak logis tapi terjadi. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Tapi Pak hukumnya dalam pandangan Islam, ini dari Ustadz siapa yang dari Pasuruan itu, Idrus Romli. Itu Sayyidina Ali pernah ketika mau berangkat perang diingatkan sama sahabatnya, Sayyidina Ali jangan berangkat perang. Kenapa? Ini nogo geninya jelek. Sayyidina Ali mengatakan, bagaimanapun kita tetap berangkat. Dan akhirnya menang, tidak gagal. Tapi itu mengatakan, monggo percaya, monggo tidak. Tapi ini enggak logis jelasnya. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu IPA atau sains objektif berdasarkan fakta yang diperoleh, data yang diperoleh di lapangan, bukan dipengaruhi perasaan pribadi. Misalnya begini, meneliti rokok elektrik sama rokok biasa, bahaya mana? Lalu ada seorang ilmuwan, rokok elektrik tidak berbahaya. Dia tidak berdasar pada fakta data atau penelitian, tapi karena dia punya usaha rokok elektrik. Nah, ini harus objektif, tidak berdasarkan perasaan pribadi. Lalu, ciri-ciri ilmu IPA atau sains berlaku umum. Misalnya, ada orang menemukan obat COVID-19. Ini semua orang di dunia bisa sembuh dengan penemuan obat tersebut. Berlaku umum. Nah, ini IPA. IPA itu termasuk ilmu pengetahuan umum. Saya cashback pengalaman Anda, anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai, ketika Anda masih SD, masih SMP, SMA. Dulu ketika SD SMP, kamu mata pelajaran kan satu, kajian tematik. Kurikulum 2013. Kajian tematik. SMP MTS pelajarannya bertambah. Ada IPS, ada IPA. IPS meliputi geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. IPA meliputi fisika, biologi, kimia. Sekarang Anda di SMA MA belajar biologi. Nanti kalau kamu misalnya kuliah ngambil jurusan biologi, nggak ada pelajaran IPA, adanya morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, taksonomi tumbuhan, taksonomi, ekologi, parasitologi, anatomi, fisiologi manusia. Berarti ilmu itu makin luas. Sehingga makin luas, maka bercabang-cabang. Ilmu biologi kamu di SMA MA. Kalau kamu nanti kuliah di jurusan biologi, maka ada mata pelajaran atau mata kuliah zoologi.
botani, mikologi, mikrobiologi, virologi, entomologi, genetika, evolusi, sitologi, histologi, taksonomi, morfologi, anatomi, fisiologi, embriologi, paleontologi. Nah, mungkin saya akan uraikan contoh-contoh cabang ilmu biologi. Anatomi itu mengkaji apa? Struktur dalam tubuh makhluk hidup diterapkan dalam ilmu kedokteran dan peternakan. Fisiologi, fungsi alat tubuh makhluk hidup diterapkan dalam bidang kedokteran. Morfologi, mempelajari bentuk luar makhluk hidup. Diterapkan dalam bidang apa? Pertanian dan farmasi atau obat-obatan. Histologi, mempelajari jaringan dalam ilmu kedokteran. Farmakologi, mengkaji obat-obatan dalam bidang farmasi. Dan lain sebagainya. Mungkin nanti untuk selanjutnya Anda cari di internet, di buku, cabang-cabang ilmu biologi, lalu kajiannya apa, dan diterapkan dalam bidang apa. Cukup sekian dari yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku